Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5 bab 5 jurnal penyesuaian. Adapun nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Anggita Nur Saumisna ini dengan NIM belakang 067, yang kedua Fadila Amelia dengan NIM belakang 072, yang ketiga Bening Aura Al-Kausar dengan NIM belakang 076, lalu yang terakhir Fitrianti dengan NIM belakang 175. Jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode yang disebabkan adanya akun-akun yang tidak menggambarkan jumlah senyatanya, seperti nilai kas, perlengkapan, nilai buku aktiva, beban atau pendapatan atau yang lainnya yang seharusnya menjadi tanggungan atau hak tahun tersebut belum dicatat sebagaimana mestinya. Lalu, kas mengandung dua pengertian, yaitu kas di tangan atau cash on hand atau sering disebut kas, dan juga kas di bank atau cash on bank. Pada perusahaan besar dan demi keamanan uang perusahaan, sebagian perusahaan membuka rekening koran di bank, dan ada kalanya penyetoran uang ke bank mengalami perbedaan waktu. Misal dari perusahaan secara catatan sudah menyetorkan uang ke bank tetapi belum sampai ke bank karena sesuatu hal. Nah, hal inilah yang menimbulkan ketidaksamaan antara catatan kas di perusahaan dengan catatan kas di bank dan memerlukan penyesuaian atau disebut dengan rekonsiliasi bank. Bisa kita lihat contoh kas, yaitu Travel Anugrah mempunyai rekening koran di Bank Mandiri pada akhir 31 Maret 2018. Bank Mandiri memberikan bunga sebesar Rp450.000 dan mengenaikan beban administrasi sebesar Rp10.000 yang belum dicatat Travel Anugrah. Jurnal penyesuaiannya adalah analisis transaksi tersebut adalah akan menambah pendapatan bunga, dimasukkan pendapatan di luar usaha sebesar Rp450.000, dikredit menambah beban administrasi bank, beban di luar usaha sebesar Rp10.000 di debit, dan menambah kas di bank sebesar Rp440.000 di debit. Kas merupakan selisih pendapatan bunga dikurangi beban administrasi bank. Lalu di kolom tanggal diisi tanggal 31 Maret yang merupakan tanggal akhir di bulan Maret. Di kolom akun diisi kas di bank bertambah di debit sebesar Rp440.000, beban administrasi bank bertambah di debit sebesar Rp10.000, lalu pendapatan bunga bertambah di kredit sebesar Rp450.000. Perlengkapan. Ada kalanya perlengkapan yang ada di catatan tidak sama dengan yang ada di gudang. Hal ini terjadi karena lemahnya pencatatan pemakaian perlengkapan atau barangkali lupa dicatat. Oleh karena itu, setiap akhir periode perlu di stok opnam perlengkapan yang ada untuk dibandingkan dengan catatan perlengkapan. Perlu diingat, yang dicatat dalam penyesuaian adalah jumlah yang dipakai termasuk ke dalam beban, dengan mendebit beban perlengkapan masuk ke debit, kemudian mengkredit perlengkapan masuk ke kredit. Jumlah yang dipakai dicari dengan A. Mengurangkan antara jumlah dicatat dalam kurung data trial balance dengan hasil stok opnam, yang B sudah terlihat di data penyesuaian. Contoh, menurut catatan dalam neraca saldo pada 31 Maret 2018, jumlah perlengkapan sebesar 2 juta dan ternyata setelah di stok opnam, perlengkapan yang tersisa di gudang sebesar 1.200.000. Analisis penyelesaian tersebut adalah penyesuaian perlengkapan yang dihitung atau di jurnal adalah yang dipakai, yaitu merupakan selisih antara catatan di neraca saldo dengan hasil stok opnam. Dari contoh tersebut, maka pemakaian perlengkapan termasuk ke dalam beban adalah 2 juta dikurangi 1.200.000, kemudian hasilnya 800.000, sehingga di jurnal menambah beban perlengkapan masuk ke debit dan mengurangi perlengkapan masuk ke kredit. Nilai buku aktiva perusahaan setiap periode selalu berkurang. Hal ini karena setiap periode aktiva perusahaan selalu dibebankan dengan beban depresiasi aktiva tersebut. Yang pertama ada aktiva tetap berwujud, contohnya gedung, kendaraan, peralatan. Pembebanannya disebut beban depresiasi atau penyusutan. Aktiva tetap golongan ini dimungkinkan mempunyai nilai residu atau sisa. Beban depresiasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu harga perolehan, taksir umur ekonomis, dan nilai residu. Kedua, aktiva tetap untuk sumber-sumber alam seperti tambang, pembebanannya disebut sebagai beban depresi. Cara menghitungnya juga mempertimbangkan 3 hal, yaitu harga perolehan, taksiran, isi sumber alam, dan nilai residu. Ketiga, aktiva tetap tidak berwujud seperti patent, goodwill, hak cipta. Pembebanannya atau penusutannya disebut amortisasi. Namun jika aktiva tidak berwujud, umumnya tidak terbatas,
maka tidak dilakukan amortisasi. Faktor yang mempengaruhi ada dua, yaitu harga perolehan dan umur ekonomisnya. Contoh, dalam trial balance Desember 2018, harga perolehan kendaraan sebesar 60 juta. Jika kendaraan telah dimiliki setahun dan disusut sebesar 12% per tahun, berapa beban penyusutan tahun 2018 kendaraan tersebut? Jika laporan keuangan dibuat tahunan. Perhitungan, penyusutan tahun 2018 yaitu 12% dikali 60 juta. Ketemu hasilnya 7.200.000. Jurnal penyesuaian yang dibuat 31 Desember 2018, beban penyusutan kendaraan masuk ke debit sebesar Rp7.200.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraan masuk ke kredit sebesar Rp7.200.000. Beban dibayar di muka adalah beban-beban yang sudah dibayar tapi belum dibebankan sebagai beban pada periode tersebut. Hal ini terjadi karena saat mengeluarkan kas untuk membayar beban tersebut, perusahaan mencatat sebagai harta. Jurnal awalnya seperti sewa dibayar di muka, masuk di debit, ada kas masuk di kredit. Akibatnya, muncul saldo beban dibayar di muka masuk di debit. Contoh dari beban dibayar di muka adalah A. Asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance, B. Iklan dibayar di muka atau prepaid advertising, C. Sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Contoh soal trial balance atau sebagian. Hotel Sejahtera 31 Maret 2018. Nomor akun 115 dengan nama akun asuransi dibayar di muka masuk di debit dengan nominal 6 juta. Lalu nomor akun 117 iklan dibayar di muka masuk di debit dengan nominal 10 juta. Keterangan data penyesuaian A. Asuransi untuk setahun mulai Januari 2018 dan baru dikeluarkan per kas bulan Maret 2018 atau dicatat sebagai harta. B. Iklan untuk 10 kali penerbitan dan baru diterbitkan 6 kali. Analisis data penyesuaian. A. Asuransi dibayar di muka. 1. Asuransi dibayarkan untuk 1 tahun, berarti per bulannya adalah 6 juta, dibagi 12 yaitu 500.000. 2. Yang dibuat jurnalnya karena awalnya diakui sebagai harta atau asuransi dibayar di muka, maka dicari bebannya, yaitu yang benar-benar sudah terjadi atau sudah lewat. Beban yang sudah terjadi adalah 3 bulan, Januari sampai Maret, sehingga beban asuransinya 1.500.000 atau 3 dikali 500.000. 3. Jurnal yang dibuat. Tanggal 31 Maret, beban asuransi masuk di debit sebesar 1.500.000. Lalu asuransi DDM masuk di kredit sebesar 1.500.000. B. Iklan dibayar di muka. 1. Iklan dibayarkan untuk 10 kali penerbitan, berarti sekali terbit adalah 10 juta. Dibagi 10 yaitu 1 juta. 2. Yang dibuat jurnalnya karena awalnya diakui sebagai harta atau iklan dibayar di muka, maka dicari bebannya, yaitu yang benar-benar sudah terjadi atau sudah terbit. Beban yang sudah terjadi adalah 6 kali, sehingga beban iklannya 3 juta atau 3 dikali 1 juta. 3. Jurnal yang dibuat. Tanggal 31 Maret, beban iklan masuk di debit, lalu iklan dibayar di muka masuk di kredit sebesar 3 juta. Kasus khusus karena pencatatan. Ada kalanya waktu awal pembayaran beban tidak dicatat dengan pendekatan harta, tetapi langsung dicatat sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Akibatnya, pembuatan jurnal penyesuaian menjadi terbalik. Contoh, 12 April, dibayar beban iklan di radio sebesar 1 juta untuk 10 kali penayangan. Ternyata sampai 30 April baru ditayangkan 7 kali. Jurnal 12 April adalah tanggal 12 April, akun beban iklan masuk di debit sebesar 1 juta. Lalu kas masuk di kredit sebesar 1 juta. Jurnal penyesuaian 30 April adalah harus mencari yang betul-betul menjadi beban periode tersebut dengan cara total beban dikurangi yang belum terjadi atau belum terbit, yaitu 3 kali atau 300.000. Yang belum terjadi disebut iklan dibayar di muka atau kelompok harta, sehingga jurnalnya adalah pada tanggal 30 April akun iklan dibayar di muka masuk ke debit 300.000, beban iklan masuk ke kredit 300.000. Dengan jurnal ini, maka setelah diposting akan didapat bahwa nilai beban iklan periode tersebut adalah 700.000 dan iklan dibayar di mukanya sebesar 300.000. Pendapatan yang harus diterima atau piutang pendapat. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima dan belum dicatat dalam rekening pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, setiap akhir periode harus dibuat penyesuaian untuk mencatat pendapatan tersebut. Contoh, Hotel Anugrah dikarenakan mempunyai kas yang mengatur idle cash, menginvestasikan dengan membeli obligasi senilai 50 juta rupiah. Bunga obligasi dibayarkan setiap bulan 1 Maret dan 1 September.
Setiap tanggal pembayaran bunga diterima uang senilai 600.000. Jika laporan dibuat bulanan dan ini laporan per 31 Maret, maka analisis transaksinya adalah bunga obligasi adalah 1 bulan atau 1 Maret sampai 31 Maret. Besar bunga adalah 1/6 dikali 600.000 sama dengan 100.000. Perlu diingat pada periode berikutnya 1 April transaksi ini harus dibuatkan jurnal pembalik, yaitu dengan tanggal 31 Maret akunnya piutang bunga obligasi dengan didebit 100.000 dan pendapatan bunga obligasi dikredit 100.000. Biaya yang harus dibayar atau utang biaya. Utang biaya adalah beban-beban yang harusnya dikeluarkan tetapi belum dibayar dan belum dicatat oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap akhir periode harus dibuatkan penyesuaian agar beban tersebut dapat dibebankan dalam periode yang bersangkutan. Ambil contoh, Hotel Indonesia sebagai hotel yang sudah go internasional menerbitkan obligasi senilai 2 juta rupiah, alat 2 miliar rupiah dengan bunga 12% setahun dibayarkan 1 Mei dan 1 November. Bila laporan dibuat bulanan dan sekarang bulan Juni 2018, maka perhitungan yang dibuat Hotel Indonesia adalah waktu bunga adalah 1 bulan, asumsinya bulan Mei sudah dilakukan pencatatan. Bunga berjalan adalah 1/12 dikali 12% dikali 2 miliar sama dengan 20 juta. Perlu diingat, pada periode berikutnya, 1 Juli transaksi ini harus dibuatkan jurnal pembalik. Dengan tanggal 31 Juni akun yang ditulis biaya bunga obligasi pada debit 20 juta dan utang bunga obligasi pada kredit 20 juta. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan dari pendapatan tetapi pendapatan untuk periode yang akan datang atau persekot yang diterima pada periode sekarang. Oleh karena itu, penerimaan itu tidak dapat diakui sebagai pendapatan periode sekarang, sehingga harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Contoh, 28 April 2018, Hotel Aston diterima uang sewa kamar sebesar 10 juta untuk 10 hari mulai 28 April 2018. Jurnal yang dibuat pada 28 April 2018 adalah jurnal penyesuaian yang dibuat adalah pendapatan sewa April adalah 3 juta, yaitu dari 3 hari dikali 1 juta, dan pendapatan sewa Mei adalah 7 juta, dari 7 hari dikali 1 juta. Jadi yang disesuaikan adalah yang merupakan pendapatan yang bukan hak periode tersebut. Dengan jurnal ini, awal periode berikutnya tidak perlu dibuatkan jurnal pembalik. 28 April yang ditulis dalam akun adalah kas masuk ke debit 10 juta dan pendapatan sewa masuk ke kredit 10 juta. Neraca lajur atau worksheet. Neraca lajur atau kertas kerja adalah suatu tabel berlajur-lajur yang digunakan untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan. Penyusunan kertas kerja dilakukan setelah trial balance disusun. Bentuk neraca lajur ada beberapa variasi, ada yang 8 kolom dan ada yang 10 kolom. Buku ini akan membahas neraca lajur 10 kolom. Bentuk neraca lajur adalah sebagai berikut. Dengan keterangan nomor 1 berisi nomor akun dari akun neraca saldo yang masih punya saldo, diurutkan dari yang paling kecil ke yang besar. Kolom kedua yaitu berisi daftar akun neraca saldo yang mempunyai saldo, diambil dari neraca saldo. Kolom ketiga yaitu berisi neraca saldo debit, diisi angka dari neraca saldo sebelah debit. Kolom nomor 4, neraca saldo kredit, diisi angka dari neraca saldo sebelah kredit. Kolom kelima diisi dari jurnal penyesuaian sebelah debit. Kolom keenam diisi dari jurnal penyesuaian sebelah kredit. Kolom ketujuh, NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan, diisi saldo dari jumlah debit dari neraca saldo ditambah debit. Kolom penyesuaian. Kolom ke-8, NSSD diisi saldo dari jumlah kredit dari neraca saldo ditambah kredit. Kolom penyesuaian dikurangi debit. Kolom penyesuaian. Kolom 9 berisi semua akun beban yang ada di NSSD, kemudian saldo laba ditambahkan di bawah jumlah untuk menyeimbangkan. Kolom ini sebagai bahan menyusun laporan laba rugi. Kolom 10 berisi semua akun pendapatan yang ada di NSSD, kemudian saldo rugi ditambahkan di bawah jumlah untuk menyeimbangkan. Kolom ini sebagai bahan menyusun laporan laba rugi. Ke-11 berisi semua akun harta priv yang ada di NSSD ditambah rugi yang terjadi. Kolom 12 berisi semua akun kewajiban atau utang, modal, akumulasi penyusutan yang diambil dari kolom NSSD ditambah laba yang terjadi.
Angka di kolom ini sebagai bahan menyusun laporan neraca, kecuali jumlah kas yang diambil dari laporan arus kas dan modal diambil dari laporan ekuitas pemilik. Berikut adalah contoh komprehensif dari Travel Kencana bagian neraca saldo periode 30 Juni 2018. Berikut merupakan contoh dari jurnal penyesuaian perusahaan Travel Kencana periode 30 Juni 2018. Berikut merupakan contoh neraca lajur dari Travel Kencana periode 30 Juni 2018. Di sisi kiri terdapat kolom nomor akun, kemudian ada kolom akun, kemudian neraca saldo, kemudian ada kolom penyesuaian atau adjustment, kemudian kolom NSSD atau neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada kolom laba rugi, dan terakhir ada kolom neraca. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.